Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Pagi ya, masih pagi. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat ya di hari ini, karena seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, di hari ini hari Jumat 29 Juli 2022, kembali kita akan berbincang santai aja kayaknya mengenai sebuah topik yang sepertinya penting juga ya untuk kita ketahui, karena ini merupakan salah satu fenomena atau penyakit yang juga ada di sekitar kita. Nah, pagi hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Romi Abdurrahman dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Teh. Selamat pagi, good listener. Iya. Sehat-sehat, Dok. Alhamdulillah. Iya, setelah sekian purnama ya, nggak kesini. Kembali Dr. Romi akan berbagi informasi, berbagi ilmu juga, berbagi wawasan dengan kita. Yang pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai pencegahan penyakit hepatitis ya, Dok? Iya, Teh. Iya. Dan pagi hari ini juga Dr. Romi nggak sendiri, ditemani juga oleh Pak Mulyono. Selamat pagi, Pak. Pagi juga, Teh. Iya, sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Kayaknya habis senam nih, Pak. Oh, enggak. Artinya begitu ya. Iya. atau jadi bolos senamnya nih. Kami tadi melihat ke puskesmas dulu karena hari ini ada pelaksanaan bulan imunisasi anak nasional ya. Oh, Bian udah Betul, mulai ya? Sudah mulai. Oh iya. Nah, di pagi hari ini mungkin kita sebetulnya banyak yang bisa kita perbincangkan ya mengenai kesehatan. Tapi pagi hari ini kita memilih satu topik yang kebetulan kemarin ya, tanggal 28 Juli peringatan Hari Hepatitis Sedunia ya. Jadi kita akan bicara atau berbincang lebih banyak mengenai penyakit hepatitis ini. Nah, mungkin boleh dimulai diinformasikan ya. Sebetulnya penyakit hepatitis itu sejenis penyakit, apakah menular atau tidak menular, terus penyebabnya juga apa, mungkin bisa diceritakan, Dok? Siap ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali hepatitis penyakit hati, karena saking pentingnya hati bahkan Agim pun bikin lagu ya. Oh iya, jagalah hati. Iya. Dan fungsi terpenting dari hati itu bukan untuk menyimpan ambasi dia atau memendam rindu dan bukan untuk dipatahkan di remukan. Aduh. Kalau patah dan remuk mah masih bisa nyari yang lain, Teh. Ya. Tapi itu harus dijaga sepertinya dijaga, ya. jangan sampai hepatitis. Iya. Jadi kalau hanya katakanlah remuk, redam, ditolak mantan, itu kan bisa nyari lagi. Iya, betul. Kan katanya kalau misalnya sampai patah hati itu adalah peluang mencari yang baru lebih terbuka. Oh iya, benar ya. Jadi kita lihat dari sisi positifnya. Sisi dari positifnya. Jadi patah hati sekali. Ya, mungkin jodoh kita yang lebih baik ada di sana. Gitu ya. Nah, masalahnya kalau hepatitis yang bukan patah hati dan remuk redam karena cinta itu, dia itu bisa membuat penyakit yang berat. Bisa membuat sirosis. Jadi si hatinya dia penuh dengan luka parut ya, tapi bukan luka parut bernanah gara-gara asmara ya. Dan juga bisa jadi kanker hati. Jadi takutnya itu, Teh. Jadi kalau hanya sekedar hepatitis akut, maksudnya yang berlangsung sebentar kemudian hilang ya oke ya. Tapi takutnya kalau hepatitisnya jadi kronis, kemudian jadi tadi sirosis, jadi kanker, itu kan berbahaya. Jadi kalau hepatitis itu, jadi saya kembali ke awal, kalau hepatitis itu sebetulnya adalah peradangan di hati. Hepatitis itu dari hepar dan akhirantisnya itu adalah menunjukkan radang. Jadi peradangan di hati kita penyebabnya banyak, bisa infeksi, bisa non-infeksi. Non-infeksinya misal gara-gara kita minum obat secara salah dosis atau menggunakan obat-obat terlarang, atau misalnya kita penyakit autoimun, kekebalan tubuh kita menyerang hati kita sendiri. Ya. Tapi ini atau misalnya pada alkoholik peminum alkohol berat dia bisa juga menjadi hepatitis. Cuman memang kenapa tidak begitu menjadi fokus, karena memang itu tidak menular. Ya, kalau saya ya alkoholik ya saya kena saya sendiri. Saya menggunakan obat-obat salah, saya sendiri yang kena. Yang ditakutkan adalah sebetulnya yang jadi pusat perhatian adalah hepatitis yang disebabkan oleh virus. Karena virus itu bisa menular. Baik ke pasangan, orang-orang sekitar, dari ibu ke anak, hingga perhatian menjadi lebih besar. Kenapa sampai ada jadi hari hepatitis sedunia? Karena diperkirakan antara 350 sampai 400 juta orang di dunia ini terinfeksi virus hepatitis.
Kematiannya juga luar biasa lumayan, di atas 1 juta. Wow. 1 juta, jadi 2 ini kali. Ini jadi sumber penyebab kematian juga ya. Jadi 1 juta lebih kematian terkait penyakit hepatitis. Ya, komplikasinya baik tadi sirosis ataupun kanker hati. Jadi kira-kira dalam 1 tahun ini 2 kali lipat penduduk kota Cimahi lenyap. Bukan gara-gara Thanos menjentikan jari, tetapi gara-gara virus ya. Gitu ya. Ya, dan 900.000 diantaranya ada penyebabnya adalah hepatitis B. Karena memang dia paling mudah menular untuk virus yang dapat menyebabkan penyakit kronis. Sehingga nanti mungkin Pak Mul juga akan bercerita bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kesehatan untuk mencegah penularan hepatitis B terutama dari ibu dan ke anak ya. Nah, kalau tadi Dr. Romi sudah menjelaskan ya, salah satu yang cukup ditakuti gitu ya, hepatitis B. Sebetulnya hepatitisnya ini sendiri ada berapa jenis sih gitu? Kalau virusnya itu dia itu ada 5 yang diketahui sekarang ya, A, B, C, D, E. Untuk A dan E dia jalur penularannya lewat fekal oral. Jadi geuleuh ya kesannya kita makan feses orang ya. Tapi memang kenyataannya gitu. Jadi kalau kita bisa kena sampai virus kena yang sakit hepatitis A atau E, berarti kita secara tidak sengaja makan tinja orang. Walaupun ya tidak secara itu ya. Misalnya dari alat makan yang tercemar, dari makanan yang tercemar virus yang sumbernya dari tinja orang. Itu kita bisa kena. Nah, kalau B, C, D, dia itu penularannya lewat cairan tubuh, darah, cairan kelamin gitu ya, dan cairan tubuh lain ya, begitu. Jadi memang penularannya juga dia dengan cara cairan tubuh itu berpindah. Misalnya saya pengguna jarum suntik narkotik misalnya ya, saya gantian nih sama omol, aku suntik barengan nih, dikasihin ya. Akibatnya biasanya kalau yang penasun, kalau sekarang kita sebutnya piwit ya, people who inject with drug, dia itu nanti oleh-olehnya walaupun sudah tobat, oleh-olehnya hepatitis B, hepatitis C, amit-amit kalau sampai HIV ya. Terus misalnya hubungan seksual yang tidak aman, dan yang paling kita cegah sekarang dari ibu ke anak karena cespleng. Kalau misalnya orang dewasa, cespleng banget. Jadi soalnya kalau orang dewasa misalnya nih kena virus hepatitis B, paling nanti yang jadi kronisnya 5% sampai 10%. Kalau kita ya kena virus. Kalau dede bayi itu dilahirkan dari ibu yang hepatitis B positif, dia itu terbalik 90 sampai 95% yang bakal jadi hepatitis B kronis. Oh, si bayinya. Iya, jadi kasihan kan. Jadi nanti Omo bisa cerita gimana Omo pencegahan itu? Betul. Jadi mungkin lebih ini ya pencegahan untuk dari ibu ke anak ya kayaknya karena lebih. Hepatitis kan tidak menunggu ya. Jadi maksudnya harus segera ditangani. Makanya ketika kita deteksi dini hepatitis ataupun triple eliminasi, diantaranya adalah hepatitis, sifilis dan HIV, dan kita lebih cenderung ke ibu hamil ya sebetulnya ya untuk penanganan hepatitis sendiri. Gitu. Nah, kalau kita lihat estimasi di kota Cimahi sendiri, ibu hamil itu kurang lebih 10.480, dan senang bikin anak ya. Iya betul, apalagi dalam masa Tinggi, COVID ya. Iya. Kemana-mana kayak gitu ya, di itu rumah dan di rumah meningkat banget nggak sih? Nah, hiburannya mungkin. Nah, dan kalau kita lihat tahun lalu 67 ya, wow ya, 67 bahwa ibu hamil yang memang reaktif ataupun positif itu disebutnya ya. Jadi ternyata ibu hamil kita ini di Cimahi masih banyak juga ya. Dan lebih menyedihkan lagi, tahun ini sampai di bulan Juli itu pun belum semua masuk ya. Sekitar 44 orang yang sudah hepatitis B-nya terdeteksinya. Dan alhamdulillahnya Dinas Provinsi Jawa Barat menyediakan selain untuk deteksi dini juga vaksinnya ya. Jadi ada vaksin HBIG. Jadi memang vaksin ini diberikan bayi itu kurang dari 24 jam. Betul. Jadi memang pemberiannya disarankan untuk keapektifannya dan angka hasil keberhasilannya tinggi ketika kurang
dari 24 jam setelah lahir ya. Jadi gitu harus segera ya. Jadi kalau untuk biasanya kan kalau dede bayi dilahirkan langsung ada imunisasi rutin. Iya yang hepatitis B gitu ya. Yang 0 kemudian bulan 2, 3, 4 sama nanti bulan 18. Nah, kalau ibunya hepatitis B ketahuan dia ditambah dengan HBIG. HBIG itu adalah itu tadi vaksin yang kekebalannya udah jadi. Jadi kalau imunisasi biasa kan kita berharap tubuh menjadikan kekebalan sendiri ya. Membentuk kekebalan. Betul, membentuk kekebalan sendiri. Kalau ini mah adalah kekebalan yang sudah jadi dimasukkan ke tubuh bayinya agar langsung nyerang virus yang ada. Ya. Gitu. Jadi lebih cepat, lebih efektif lagi. Dan syukur alhamdulillahnya hasilnya pun sangat memuaskan ya, jadi efektif dengan vaksin itu ya. Jadi kemarin juga memang kita sudah cek dari hasil-hasil yang memang diberikan vaksin pada bayinya yang memang ibunya reaktif, hasilnya memuaskan. Gitu ya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan ibu yang terkena hepatitis dan juga pencegahan untuk bayinya itu kalau sebetulnya penyakit hepatitisnya itu sendiri bisa sembuh total kah? Nah, itu nanti tergantung penyebabnya apa. Kalau misalnya hanya karena misal saya sakit kepala luar biasa, saya makan paracetamol segentong gitu ya karena saking ingin sembuh. Itu kan bisa meracuni juga hati ya. Itu biasanya sembuh total. Atau misalnya hepatitis yang A, yang E itu nyaris tidak ada yang jadi kronis. Semuanya biasanya sembuh total. Jadi bisa disebut hepatitis A itu bisa disebut 100% sembuh. Hepatitis B juga seperti tadi ya, kalau misalnya kena orang dewasa, biasanya tuh 90% tuh jadi sembuh sempurna. Tapi ada yang ternyata tubuhnya kurang kuat membasmi virusnya jadi kronis berkepanjangan. Nah, yang mengerikan hepatitis C dia 50-80%-nya dia jadi kronis. Ya. Nanti kalau sudah jadi kronis gimana? Ada yang bisa sembuh? Bisa, ada obatnya. Cuman biasanya yang bisa sembuh total itu hepatitis C. Hepatitis B itu biasanya ini mirip HIV, hanya ditekan-tekan virusnya agar tidak banyak, agar tidak merusak hatinya, tapi dia tidak habis 100% dari tubuh kita. Tapi ada obatnya. Jadi bisa ditekan agar tidak bertambah parah dan biar penularan ke orang lainnya berkurang. Jadi kesimpulannya begitu teh, nanti tergantung dari hepatitisnya apa penyebabnya. Kalau yang virus juga nanti ada yang jadi kronis juga, ada yang bisa sembuh. Jadi ada pameo, kalau hepatitis B ada vaksinnya. Kalau hepatitis C ada obat penyembuhnya. Begitu. Gitu ya. Jadi hepatitis B rada lebih sulit sembuh, tapi untungnya ada vaksinnya. Hepatitis C belum ketemu vaksinnya, untung ada obatnya. Gitu ya. Ada untung-untungnya. Masih kita optimis aja ya. Optimis aja lah ya. Kita semua jenis penyakit juga mungkin sudah diupayakan untuk ada penanggulangannya, kemudian ada obatnya juga ya. Nah, untuk Anda good listeners yang juga mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang berkisar mengenai penyakit hepatitis ini, Anda juga boleh menyampaikannya melalui WhatsApp di 085161280929. Tapi ini sebelum kita lanjut lebih jauh, ada pertanyaan yang sudah masuk nih, Dok. Nggak apa-apa ya diselang-selang dengan pertanyaannya. Karena ini kayaknya dari Ibu Tri ya di Cimahi, katanya ini sebetulnya penyakit liver dan hepatitis itu sama atau apa bedanya sih katanya? Kan apa penyebutannya aja atau gimana? Dari Ibu Tri ya di Cimahi. Kalau hepar dan liver dan hati itu adalah merujuk ke satu organ yang sama. Jadi kalau kita nyebutnya hati, kalau misalnya orang Inggris mungkin liver, kalau hepar itu bahasa kedokteran, bahasa Latin. Jadi ya hepatitis, ya liver ya sama-sama saja. Sama aja. Sakit hati, sakit kuning mungkin juga sama saja. Kecuali tadi ya. Yang sakit hati yang sakit beda. Hati, beda. Dalam gara-gara mantan. Yang pakai rasa ya. Yang pakai rasa. Aduh, Pamul juga ternyata. Iya, memang sering ditolak orang. Aduh, gimana ya. Nah, mungkin nanti kita akan bicara lebih jauh lagi mengenai upaya-upaya penanggulangan, kemudian pencegahan dan sebagainya. Juga termasuk program-program yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi ya. Tapi sebelumnya boleh kita nikmati dulu sebuah lagu. Terima kasih. Jadi kita nikmati dulu yang satu ini ya. Nanti kita lanjut lagi.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut ya perbincangan kita masih mengenai pencegahan penyakit hepatitis. Dan masih ada Dr. Romi dan juga Pak Mulyono yang masih standby untuk berbagi kiat-kiat dalam menghadapi sakit hati. Bukan ya. Tapi hepatitis ya loh khususnya. Tapi ada juga tuh tadi sedikit ini ya. Nyempil mengenai kiat-kiat itu ya, kalau patah hati gimana gitu ya. Penguat ya. Nah, mungkin kita boleh lanjut ya mengenai upaya dari Dinas Kesehatan khususnya Kota Cimahi mengenai penanggulangan hepatitis dan juga mungkin sosialisasi kepada masyarakat, gimana sih cara pencegahannya sebelum menanggulangi. Kayaknya mencegah dulu ya. Ya betul. Iya, gimana tuh Dok? Oke, untuk hepatitis memang kalau pamia mencegah lebih baik daripada mengobati itu betul sekali, apalagi kalau kita ingat bahwa hepatitis B itu sulit sembuh ya. Dan hepatitis C memang bisa sembuh tapi jalannya agak panjang juga ya. Jadi yang paling penting adalah pencegahan, dan untungnya pencegahannya juga kan sebetulnya tidak sulit dan difasilitasi. Yang pertama tentu saja kita dari penyebabnya dulu. Penyebabnya tadi ada yang non infeksi, ada yang infeksi. Nah, yang non infeksi berarti satu, kita jangan dong pakai narkotik, nafsa, karena kita bisa ketularan dari situ. Kemudian obatnya sendiri dia bisa merusak hati. Dan kemudian jauhi alkohol. Kalau yang memang peminum alkohol tolong dibatasi jumlahnya. Tidak merokok begitu ya. Bergaya hidup sehat, karena ada yang namanya pelemakan hati ya. Jadi hatinya tertimbun banyak lemak gara-gara kita juga obesitas salah satunya. Jadi bergaya hidup sehat. Pola lagi hidup, balik lagi. Saya nggak bilang ya. Soalnya ini good listeners juga nggak bisa lihat ya perut kita maju-maju ya. Untungnya. Enggak, udah nggak usah disebutin ya. Jempe weh. Oh jempe itu rahasia ya. Iya rahasia. Mumpung nggak kelihatan. Oke lanjut. Kemudian kalau tadi yang infeksi, kan infeksi juga ada jalurnya, ada yang lewat mulut, gitu kan, lewat makanan. Berarti hal-hal yang sederhana seperti cuci tangan dengan sabun, ya, dia ada di 6 waktu kritis. Kata Pak Ipul sebetulnya ada Pak Ipul, cuman diam-diaman aja, lagi musuhan. Pak Ipulnya lagi nggak mau on mic katanya. Iya, lagi sariawan. Jadi misalnya sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, sebelum memberikan ASI, ibu-ibu tong hilap ya. Jadi jangan, jadi nanti abis nyapu anaknya misalnya nangis langsung disusuan, cuci tangan dulu, ya. Kemudian misalnya habis BAB gitu ya, menyajikan makanan juga Kemudian setelah menyentuh hewan, ya, megang-megang hewan juga harus. Kemudian juga berarti selain itu harus menggunakan alat makan juga, yakin bersih, jangan pakai sendok, tapi sendoknya dikumbahnya di mana, dicucinya di mana, di sungai gitu kan. Nah, terus sungainya teh sekalian dipakai itu teh dipakai kakus, helikopter. Iya. Ya, jadi pastikan bahan makanan kita juga sudah dicuci. Kalau bisa makanannya yang matang, apalagi kalau misalnya ikan, karang-karangan, daging gitu ya, sumber hewani ya. Karena virusnya bisa hidup di sel-sel hidup. Kemudian juga jangan lupa nih, jadi iklan. Nah, mumpung Bian ya, mumpung Bian. Jadi imunisasi sangat penting. Dan imunisasi kan bisa disebut gini, salah satu kemenangan umat manusia terhadap penyakit adalah imunisasi. Bagaimana kita bisa sangat menurunkan jumlah kematian kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi dengan imunisasi. Jadi ibu-ibu, teteh-teteh yang punya anak, tolong yang masih kelewat-kelewat vaksinnya, tolong dilengkapi ya. Nah, mumpung ada Bian jadi itu yang terlewat. Betul, yang terlewat tolong dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Siapa tahu waktu kemarin gara-gara Covid jadi takut ya, ke pelayanan kesehatan, takut ketepaan Covid katanya begitu ya. Jadi ada salah satunya DPTHB HIB yang untuk melawan 6 penyakit. Itu bisa mencegah hepatitis B. Kemudian juga titipannya ini dari Teh Wati, pengelola program imunisasi. Ya, untuk rubella ya, vaksin MR untuk usia 9 bulan sampai 59 bulan. Ya, jadi dibawa juga untuk imunisasi campak rubella. Kemudian selain itu apa? Kita pencegahan sekunder, men-screening ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil
jangan lupa nanti kalau misalnya ke dokter kandungannya, ke ibu bidannya, kalau belum diperiksakan 3 hal, hepatitis, HIV dan sifilis, tolong dimintakan diperiksa. Karena apa? Ketiga penyakit itu bisa nular ke dede bayinya. Kalau udah kena dede bayi sulit diobatinnya. Gitu ya. Jadi boleh diulang ya tadi 3 hal itu hepatitis, HIV dan sifilis. Oh iya betul. Ya, triple elimination. Ya? Kita Gitu. itu yang disebut triple elimination. Itu di masa kehamilan ya? Betul. Di masa kehamilan. Sebetulnya sangat dianjurkannya itu waktu trimester pertama. Betul, ya dok, trimester pertama. Oke, karena memang kita bagaimana mencegah supaya si bayinya tidak tertular seperti itu. Karena memang nanti kan ketika memang kalau untuk HIV berarti kan si ibunya minum ARV karena obatnya sudah ada. Itu ya, ada. Kalau untuk hepatitis berarti kan si ibunya nantinya menyiapkan di mana mendapatkan HBIG-nya. Dan sebetulnya juga dan alhamdulillahnya pemerintah kota di Cimahi sendiri semua layanan bisa melakukan tes deteksi dini. Bisa ya, dan udah tersedia. Berapa harganya? Di puskesmas itu hanya bayar pendaftaran saja ya. Jadi gitu. Ya, jadi tidak berbayar kan untuk reagennya. Nah, kalau dia sudah cek ke KIA itu sudah sama saja sudah tes, jadi tidak berbayar lagi. Oh gitu. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya soal biaya. Ya. Terus kalau misalnya ketemu nanti aku ketahuan dong hepatitis B begitu ya. Nanti ininya gimana HBIG-nya kalau beli di luaran itu 2-3 juta. Wah. Iya. Mahal ya. Tapi kalau misalnya ikutan program Triple I Zero. Gratis. Nah, itu kalau denger yang gratis-gratis kayaknya lebih semangat. Betul. Ya ini para tapi jangan mau hepatitis ya. Nggak mau. Jangan mau. Nah, kalau untuk jenis-jenis tadi kan ada hepatitis A, B, C, D sampai E ya. Iya, betul. Itu ada jenis imunisasi khususnya nggak sih? Misalnya untuk hepatitis A imunisasinya ini. Untuk hepatitis B untuk yang sudah terkena berarti ya. Siap. Kalau gitu ada nggak, Dok? Yang memang yang ada itu A dan B. A dan B. Yang jadi program itu B. Karena tadi kepentingannya dia bisa jadi kronis dan dia sangat menular. Kalau A sudah ada, belum masuk program setahu saya ya. Mungkin nanti kedepannya masuk jadi program nasional. Tapi sekarang tidak. Tapi kalau misalnya kita termasuk orang yang berisiko, misalnya sering traveling, kita sering makan di mana, karena kan dia penularannya lewat makanan. Atau kita khawatir ke anak-anak kita karena kita nggak tahu ya kondisi di luaran gimana makannya. Jajanan Dok, aduh. Gitu. Silakan hubungi dokter anaknya. Gitu. Ya nanti kontak-kontak dokternya. Jadi yang ada A dan B, yang C, yang lain-lain belum. Ya. Gitu ya. Nah kalau ini sebelum diketahui atau sebelum dideteksi bahwa seseorang terkena hepatitis, kan mungkin ada gejala atau diamati bahwa si orang itu ya terutama gejala mengalami gejala-gejala tertentu. Ada yang khusus nggak sih? Misalnya kalau hepatitis itu gimana? Jadi kalau sakit itu biasanya murung, menyendiri, menangis. Sakit hati ya itu bukan hati yang iya salah. Banyak makan, Dok. Kenapa? Berarti gitu. Sering patah hati ya Umul ya? Malah banyak makan ya. Iya, jadi kalau hepatitis itu ada yang kita sebut hepatitis akut, hepatitis kronis. Hepatitis akut itu yang awal-awal di bawah 6 bulan ya, maksudnya baru terjadi. Dan dia biasanya gejalanya jelas ya. Misalnya kuning. Ini yang dari awal ya. Biasanya orang mulai seperti orang sakit mau sakit aja ya, nggak enak badan, lemas, mungkin ada demam, tapi demam juga ada. Demamnya ada, tapi biasanya kalau hepatitis demamnya ringan. Nanti dilanjut sama mual, sakit ulu hati. Jadi mungkin orang bisa nganggapnya ini teh masuk angin atau apa ya. Terus nanti ditambah lagi kalau berlanjut muntah. Nanti pipisnya warnanya jadi coklat kayak mirip air teh mirip air teh. Itu ya. Jadi mirip teh. Jadi kalau disimpan di botol bisa salah minum ya. Makanya mirip banget. Makanya kalau lagi di perjalanan gitu nggak usah lah ya bawa botol kosong terus nampung. Nanti ada yang salah minum disangkanya ini ada yang mindahin teh botol ke sini kita diminum. Enggak ya. Kemudian nanti berlanjut bisa jadi kuning matanya, kulitnya juga jadi kelihatan kamu kok kuning gitu kan. Nah, itu biasanya gejala-gejala. Beda ya sama kuning langsat, beda ya? Beda. Itu malah pengen ya orang-orang. Oh iya, tapi ada cerita nih aku jadi lucu nih.
cerita waktu jadi sempat baca ini jadi memoir Butin Soehartini ya, istrinya mantan presiden yang kedua Soeharto. Pak Harto itu main ke rumah orang tuanya Butin waktu itu. Butin baru sembuh hepatitis, kulitnya masih kuning. Jadi menurut Butin, Pak Harto itu jadi jatuh cinta karena ngeliat ini anak kuning banget ya. Padahal habis hepa ya. Habis hepatitis. Aduh. Ya mudah-mudahan beliau berdua. Kuning langsat tuh beda sama kuningnya sakit ya. Iya. Mungkin ini mata kali ya. Jelas mata. Iya, di putihnya tuh mungkin kuning juga. Oh gitu ya. Ya memang ada yang juga yang gejalanya tidak jelas ya, kadang-kadang bahkan hepatitisnya suka disebutnya silent killer karena nggak ketahuan tiba-tiba loh kok udah berat muncul. Iya, jadi mungkin ringan pas fase akutnya pun, sehingga dia ketika misalnya udah puluhan tahun ke depan loh kok sirosis, loh kok kanker hati, loh kok ada hepatitis C-nya, kapan kenanya awalnya. Kadang-kadang memang ada yang tidak nyata, tapi memang rata-rata sih nyata, apalagi misalnya virus hepatitis A itu yang dari makanan atau dia biasanya jelas banget tuh kuningnya. Oh gitu. Iya. Nah, kebetulan tadi Dr. Romi juga sedikit menyinggung tentang sirosis dan juga kanker hati dan sebagainya. Betul. Ini ada pertanyaan nih, Dok. Sip. Sebetulnya ini pertanyaannya mudah-mudahan bisa jawab ya. Aku udah takut aja gitu. Ini pertanyaannya nggak ada skornya. Jadi dari Teh Feby nih ya, Teh Feby di nggak usah disebutin lah katanya. Teh Feby ada pesan yang lainnya juga sih sebenarnya ya selain pertanyaannya, tapi tadi udah disebutin. Katanya ada bedanya nggak sih hepatitis sama sirosis itu gitu. Jadi apakah itu kelanjutannya atau misalnya penyakit hepatitis yang sudah lebih akut atau gimana tuh sih, Dok? Berarti saya kembali. Kalau akut itu artinya tuh baru terjadi. Jadi untuk hepatitis itu standarnya 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan dia masuknya masih hepatitis akut. Sembuh sebelum 6 bulan, maksimalnya 6 bulan. Oh, berarti dia hanya kena hepatitis akut, tidak menjadi kronis. Kalau sudah lebih dari 6 bulan itu namanya kronis. Nah, kalau sirosis itu sirosis itu hatinya tergantikan oleh jaringan luka yang sembuh. Jadi kalau kita luka nih di kulit kan jadi jaringan yang keras yang beda sama jaringan sekitarnya. Nah, jadi bayangkan karena saking radangnya yang bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, virus itu kan merusak. Satu bagian rusak diganti jaringan luka. Rusak lagi diganti jaringan dan dia nggak bisa kembali lagi jadi sel hati normal. Gitu. Makin banyak akibatnya mayoritas dari sel hatinya tergantikan dengan jaringan penyembuhan luka tadi gitu. Itu yang disebut sirosis. Otomatis kalau misalnya couplingnya yang sel normal diganti dengan jaringan luka yang tidak sehat, dia kan tidak berfungsi normal sebagai sel hati. Akibatnya fungsinya menurun. Itu yang namanya sirosis. Ketika hati jaringannya penuh oleh jaringan luka. Karena tergantikan tadi ya. Jadi kalau sering patah hati bisa jadi sirosis hepatitis kayaknya. Powernya. Makanya jangan sering. Jadi kalau udah ada yang mau mendingan diajak nikah aja. Kalau putus nanti gitu ya? Luka, sirosis nanti lama-lama ya cepet nikah aja. Teteh cepet nikah. Rafa, Farah, coba ya. Nah, selain itu mungkin ada penanganan khusus nggak sih? Kalau misalnya untuk deteksi nih ya, untuk deteksi seseorang terkena hepatitis, itu dengan apa? Dengan tes tertentu kah atau misalnya apa? Bisa ketahuan seseorang itu hepatitis? Gitu. Kalau diduga dia hepatitis, tentu saja nanti dokter akan memeriksakan ya. Pemeriksaannya yang paling sederhana biasanya dicari dulu penyebabnya karena kebanyakan virus. Kalau misalnya udah ditanya-tanya, ini mah bukan karena obat-obatan nih, mungkin virus gitu ya. Nanti dicarikan apakah virusnya jenis A, B, C, nanti dicek darah. Kemudian dicek darah ya hasil. Nanti kalau misalnya udah ketahuan ya diobati sesuai kondisi. Tapi nanti kalau misalnya ternyata dicurigai ada hal yang lain atau kronis, mungkin bisa ditambah dengan yang lain, misalnya USG, dilihat hatinya, bahkan mungkin sampai di biopsi kalau untuk menentukan luasnya sirosis atau ngambil biopsi kalau curiga ada kanker di situ ya. Tapi pada umumnya kalau hanya hepatitis akut yang jelas orangnya kuning, biasanya dokternya ngeceknya adalah jenis virusnya apa. Ya, kemudian setelah penyebabnya apa juga dicek fungsi-fungsi hatinya.
Ya separah apa sih, mungkin pernah ada yang dengar SGOT, SGPT kalau di luaran ya. Itu adalah enzim-enzim hati yang digunakan sebagai penanda tingkat kerusakan hati. Makin tinggi berarti makin banyak sel hatinya yang rusak. Makin banyak sel hatinya yang rusak, SGOT, SGPT-nya makin meningkat. Oh iya, kalau kita tes lab tuh suka ada ya. SGOT, SGPT ya. Itu tuh untuk cek fungsi hati. Segimana gitu kerusakannya ya. Oh iya. Nah, kalau khusus dari ibu, antara ibu dan anak ini ya, balik lagi ke Pak Mul ya. Kayaknya lebih bisa menjelaskan itu. Kalau misalnya terdeteksi seseorang yang masih dalam kondisi kehamilan tuh misalnya, itu ada obat-obatan atau imunisasi tertentu atau vaksin tertentu yang bisa diberikan kepada ibu hamil gitu ya? Oke. Ya, kalau kita sudah deteksi bahwa itu hasilnya reaktif, memang sebetulnya kita hasilnya akhirnya itu dirujuk sebetulnya. Jadi dirujuk ke layanan rumah sakit. Jadi memang program ini mengharuskan untuk rujuk ke layanan rumah sakit. Nah, ke dokter obstinnya. Apakah perlu pengobatan atau tidak? Karena memang sebetulnya ada yang memang tidak diobati dan ada yang diobati. Jadi memang bagaimana jumlah virusnya. Dan sebetulnya kalau kita lihat ada yang nggak diobati juga ya? Kemarin itu kita baru zoom saja terkait hari hepatitis sedunia kayak gitu. Dan karena hepatitis tidak menunggu dan itu menjadi tema kayak gitu ya. Dan memang ada yang namanya obat-obatan yang diberikan, itu biasanya diberikan pada TW1 trimester 1 ya, yang diberikannya selama 3 bulan seperti itu. Itu pun kalau dia jumlah virusnya sekitar 3.000 kayak gitu dilihatnya, ada pemeriksaan viralnya juga. 3.000 kopi per mililiter. Betul. Nah, itu yang diperiksa baru diobati. Tapi kalau kalau kurang dari itu berarti kan tidak terdeteksi disebutnya ya. Sebetulnya walaupun memang si virusnya ada gitu. Dan lari-larinya lagi yaitu sebetulnya karena untuk pengobatan, bukan pengobatan, pencegahan ke bayinya. Jadi larinya bagaimana kita menyiapkan vaksin tersebut gitu. Jadi ketika sudah terdeteksi bagaimana ditafsirkan kapan lahirnya gitu. Jadi memang kita siapkan sekitar 2 minggu sebelum lahir vaksinnya kita siapkan untuk diberikan. Jadi dan sebetulnya kalau tidak ada indikasi puskesmas bisa melayani persalinan sebetulnya. Jadi bisa dilakukan persalinan di puskesmas. Tapi kalau memang ada risiko bersalin dianjurkan ke rumah sakit. Tapi dikembalikan lagi terkadang kondisi pasien itu rata-rata pengen di rumah sakit kayak gitu. Jadi memang nantinya teman-teman puskesmas menyiapkan HBIG untuk diberikan ke rumah sakit. Oh gitu. Disiapkan ya. Jadi selama masa kehamilan atau perkiraan kapan melahirkannya jadi gitu sudah ya. Disiapkan jangan sampai ketika melahirkan itu tidak dapat kayak gitu. Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan penyakit hepatitis ini yang penularannya, untuk yang menular itu ya, salah satunya secara fisik gitu ya, kontak fisik atau sesuatu yang pokoknya berhubungan antara fisik to fisik gitu, antara orang dengan orang. Nah ini ada nggak sih kalau misalnya berkaitan dengan pola hubungan seksual misalnya, itu berhubungan juga nggak sih selain penggunaan narkoba tadi ya, yang bergantian jarum suntik dan sebagainya, kalau perilaku kehidupan seksual gitu ada berhubungan? Jadi memang penularannya mirip HIV ya. Dari penularannya oleh jarum kecil yang tumpul, yang tajam, sama jarum besar yang tumpul, sama. Jadi sama-sama jarum. Jadi yang tumpul itu menularkan juga. Menularkan juga. Jadi memang kalau bingung kayaknya dok ini dok. Enggak juga itu. Enggak. Pura-pura bingung. Pura-pura bingung aja itu kelihatan. Oke, jadi memang karena penularannya melalui cairan tubuh, sehingga apapun yang bisa menyebabkan perpindahan cairan tubuh seseorang ke orang lain, dari yang sakit ke yang tidak sakit, ya bisa terjadi. Sehingga memang ada profesi-profesi yang berisiko tinggi, contohnya misalnya orang tenaga kesehatan gitu kan. Sehingga karena berkontak secara fisik ya.
Jadi menolong orang luka berdarah-darah sehingga apalagi yang itu Dok ya, bidan ya. Oh ya, bidan juga. Ya. Oh iya. Sehingga memang sangat disarankan untuk tenaga kesehatan itu divaksin. Orang dewasa bisa divaksin, bisa ya. Dia jadi mirip kalau Dede bayi sudah masuk program, kalau yang orang dewasa tuh yang berisiko tinggi. Salah satunya tenaga kesehatan. Dan sebetulnya ada juga yang berkaitan dengan resiko seksual. Misalnya orang-orang yang berhubungan, laki-laki yang berhubungan dengan sesama lelaki atau yang sering berganti-ganti pasangan, dimohonkan untuk divaksin juga. Kalau hubungan kontak fisik sosial secara biasa seperti salaman gitu ya, pelukan gitu kan, sesama teman, itu untungnya tidak menularkan. Jadi hanya kegiatan yang menyebabkan tertular. Tertular itu gara-gara perpindahan cairan tubuh ya. Makanya hubungan seks bisa karena cairan kelaminnya berpindah. Jadi kondom selain mencegah HIV juga dapat mengurangi risiko penularan hepatitis B dan hepatitis C. Oh gitu ya. Jadi untuk dari hubungan seksual ya tentu saja pertama tidak melakukan hubungan seks gitu kan. Itu yang paling cespleng gitu kan. Kalau yang suami istri gimana tuh Dok? Itu kan karena memang prevalensinya tinggi ya. Jadi sebetulnya karena kan kalau di Riskesdas 2013 ya kalau nggak salah kita 7% kalau nggak salah. Jadi di 7 orang di antara 100 orang penduduk Indonesia itu sebetulnya ada virus hepatitis B-nya. Jadi peluang kita untuk menikah, memiliki pasangan yang membawa virus hepatitis B itu lumayan besar sebetulnya. Gitu ya. Jadi sangat disarankan diceklah sebelum nikah, cek hepatitisnya, cek HIV-nya, bukan untuk menggagalkan pernikahan, tetapi agar nanti tahu bagaimana betul, harus menghadapi pasangannya tidak tertular, dede bayinya tidak tertular. Nah itu begitu. ya. Jadi tujuannya bukan untuk menggagalkan pernikahan. Ada kan nanti kalau misalnya aku hepatitis ketahuan nggak jadi. Ya padahal kan tinggal pasangannya diimunisasi saja. Misalnya, mudah. Kalau ternyata yang hepatitisnya ternyata pihak wanitanya ditambah dengan persiapan melahirkan nanti. Iya, betul. Itu udah siap ya. Nah, sebetulnya deteksi dini itu diperlukannya untuk itu ya. Jadi harus gimana gitu ya, bukan yang nggak jadi nikahnya ya. Jadi kalau nanti dikembalikan lagi ya hasilnya antara pasangan ya. Kalau memang saya mah nggak mau nih karena positif. Ya nanti Pak Mulyono yang tanggung jawab. Kalau cukup cantiknya nggak masalah ya. Betul. Oh gitu ya. Nggak masalah ya. Di antaranya kalau ditanya bisa nggak jadi bisa saja ya. Ya kalau tidak nyaman. Betul. Tapi dikembalikan lagi sama pasangan-pasangan. Ini jadi konsultasi pernikahan ya kita ya. Ini dah cara apa sih? Bingung saya. Oke deh, jadi sebelum kita lanjut lagi dan ada juga yang udah ini ya kontak di WhatsApp di 085161280929, kita nikmati lagi yang satu ini ya. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, curi-curi hati katanya high five. Tapi yang sedang kita bicarakan saat ini bukan curi hati ya, tapi gimana caranya biar hatinya sehat gitu ya. Dan salah satunya terhindar dari penyakit hepatitis. Nah, kita masih bersama Dr. Romi Abdurrahman dan juga Pak Mulyono dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dan sepertinya masih ada beberapa pertanyaan dari good listeners yang sudah disampaikan di 085161280929. Mau nanya lagi nih katanya Dok ya. Silakan. Iya, dari Tami ya di Cimahi. Katanya mau bertanya, kalau ibu hamil positif hepatitis kan bisa diberikan vaksin. Kalau misalkan ibu hamilnya telat diberikan vaksin tadi ya yang sudah disebutkan, setelah diketahui bumil tersebut hepatitis, apakah resiko penularan pada bayinya atau resiko bayi mengalami cacat mungkin atau tidak, atau masih tinggi atau tidak? Oke. Gitu. Gak apa-apa, saya jawab dulu ya. Iya boleh. Ini jadi sebetulnya kalau sudah kena hepatitis mah ya sudah tidak bisa divaksin lagi. Jadi misalnya ibu hamil ternyata ketahuan hepatitis, ibunya divaksin pun dia tetap hepatitis. Karena kalau imunisasi itu prinsipnya untuk mencegah sebelum terjadi. Jadi memang nanti kita akan fokus bagaimana agar caranya dede bayinya itu tidak tertular, karena kalau sampai tertular nanti 90-95%-nya akan jadi kronis. Kalau kronis kan takut jadi
sirosis dan kanker ya nanti ketika dewasanya. Betul. Jadi nanti yang dilakukan adalah yang paling utama adalah pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi seperti tadi ibu hamilnya mungkin diberi obat, itu kalau kadar virusnya tinggi, itu kemungkinan nularnya ke dede bayinya makin tinggi. Jadi dikasih obat itu terus terangnya bukan untuk menyembuhkan ibu, tapi untuk menekan virusnya serendah mungkin, agar nanti di darahnya sedikit virusnya kemungkinan tertular dede bayinya kecil. Kemudian ketika lahir, imunisasinya pun yang namanya HBIG itu, yang imunisasi sudah jadi kekebalannya, dia itu diberikannya bukan ke ibunya, ke dede bayinya. Jadi kepada ibu Tami jangan khawatir kalau misalnya aku belum divaksin, nanti yang divaksinnya dede bayinya. Nanti yang diberi yang sebelum 24 jam itu. Nah, gimana cara mendapatkannya? Yang pertama tentu saja harus diketahui hepatitis B atau tidak. Setelah itu tentu saja karena penyediaannya dari pemerintah, kalau ingin dapat gratis ya beli sendiri juga bisa kok. Cuman ya sayang uang lah gitu ya. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? 2-3 juta itu mendingan buat saya aja ya, jajanin ya daripada. Sudah nyiapin Pemerintah udah nyiapin. Pemerintah sayang kok. Ya. Jadi lapor ke puskesmasnya cukup hanya dengan bukti diri dan bukti hasil laboratorium. Ya, kalau orang Cimahi ya nanti hubungi puskesmas tempat tinggalnya masing-masing. Layanan kesehatan yang betul, puskesmas masing-masing bawa fotokopi KTP, kartu keluarga sama hasil labnya ya, Pak Mul ya, itu aja cukup ya. Cukup ya nanti dan disebutkan nanti mau melahirkan di mana. Jadi nanti kami titipkan di fasilitas itu, misalnya saya mau melahirkannya di rumah sakit A, nanti kami titipkan di rumah sakit A begitu ya. Begitu jadi Ibu Tami, jadi untuk dede bayinya. Nah, nanti pertanyaannya loh, kok saya ibu hamilnya tidak diperhatikan? Itu harus berobatnya nanti ke penyakit dalam. Dan nanti di penyakit dalam juga nanti dilihat, jadi ada obat orang yang diobatin, ada yang tidak. Nanti tergantung jumlah virusnya, kondisi hatinya, ya, kondisi secara klinisnya. Jadi dilihat, jadi tidak semerta-merta semua yang hepatitis B kronis bakal diobatin. Akan sangat-sangat tergantung dari ketiga hal tersebut. Yang menentukannya siapa? Dokter penyakit dalamnya ya. Begitu. Oh, tadi saya ada yang lupa satu nih, padahal penting ya. Jadi hepatitis B itu karena saking gampangnya menular dari alat-alat pribadi seperti sikat gigi, itu ya, gunting kuku, ya. Betul. Terus apalagi kamu? Kerok jenggot, ya benar, cukuran. Jadi nanti kalau misalnya ada nih teman atau anak kos saling pinjemin sikat gigi gitu ya, terus aduh aku jenggot aku udah mulai panjang, cukuran, jangan sampai ya. Kalau sisir bisa nggak sih? Untungnya nggak sampai berdarah-darah ya. Kalau sisir. Enggak, kalau sisir nggak ini ya. Ya, seperti. Tapi kan itu kayaknya nggak sampai berdarah. Nggak berdarah. Kan kadang-kadang kalau kita dari cairan ya. Iya, kalau kita sikat gigi kadang-kadang kan suka sampai berdarah gitu kan, saking semangatnya. Atau cukur jenggot juga kadang kan ada luka. Iya. Juga sama ya. Gimana? Ciuman juga sampai berdarah-darah ya. Yang sama. Sensor. Berdasarkan pengalaman. Sensor. Jangan atuh Pak, jangan sampai berdarah-darah. Pacaran kayak vampir ya. Pacaran kayak vampir kok sampai gigit-gigitan gitu, Om. Gak bakal diundang lagi loh, porno. Enggak lah. Oke, dan masih ada nih ya satu pertanyaan lagi dari dua nih dari Bu Hera di Cimahi. Buat Dokter Romi, kenapa ya gitu? Ada enggak saran terbaik bagi orang tua untuk pencegahan hepatitis, terutama orang tua? Orang tua maksudnya lansia. Oh iya kayaknya ya. Jadi memang nanti kita fokusnya juga ke berbasis risiko ya. Kalau misalnya satu lansia itu bukan risiko tinggi, misalnya bukan tenaga kesehatan, ya bisa aja kan, udah sepuh-sepuh, profesor juga kan udah sepuh-sepuh ya, masih menangani pasien, ya. Kemudian misalnya tidak tinggal dengan yang hepatitis. Jadi kalau kita berisiko lebih tinggi kalau misalnya keluarga kita, anggota keluarga kita, misalnya anak kita ternyata hepatitis, kan mungkin ada luka, kemudian kita harus nolong dan lain-lain ya. Itu kan risiko juga. Jadi kalau misalnya satu memang berisiko, ya divaksin. Tapi kalau misalnya tidak berisiko atau sangat rendah risikonya, ya tidak perlu juga. Tapi kalau misalnya ada hal lain, misalnya ternyata misalnya saya punya gangguan hati yang lain nih, misalnya saya punya perlemakan hati, atau ternyata untuk orang-orang HIV ya, orang-orang HIV itu tetap disarankan sih imunisasi ya, karena dia ketika kondisi hatinya sudah tidak baik, kemudian kemasukan virus hepatitis, kondisinya akan lebih berat lagi. Jadi nanti singkatnya lihat dua hal, resikonya bagaimana.
kemudian kondisi tubuhnya bagaimana. Kalau kondisi tubuhnya sehat, kemudian yang kedua tidak berisiko, ya sudah tidak perlu. Tapi kalau berisiko, kondisi hatinya juga bermasalah, ya sudah divaksin ya. Jadi pokoknya vaksin itu untuk yang beresiko tinggi dan juga yang punya masalah sendiri ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia sebetulnya karena kita tuh 7% ya, kita tuh 7% ya. Kalau misalnya saya mau divaksin, bagus juga. Oh gitu. Karena kalau untuk misalnya dari negara luar yang prevalensi hepatitisnya rendah, kalau dia main-main itu 7% tuh tinggi apa enggak sih kalau dibandingkan dengan negara lain? Kita itu kalau di Asia Tenggara itu kedua setelah Vietnam. Oh gitu ya. Lumayan ya juara ya. Tuh juaranya jangan yang kayak gitu ya. Pengennya mah. Ya, amin cepat turun. Karena di 2030 kita inginnya tidak ada lagi yang tertular ya Dede bayi ya. Itu ya. Kita punya targetan itu sebetulnya. Jadi targetnya kenapa kita ngejar-ngejar ibu hamil? Kita tuh inginnya nanti di 2030 nanti tidak ada lagi bayi yang tertular hepatitis dari ibunya. Iya betul. Kita punya targetan juga. Kenapa? Kita kan menyongsong Indonesia Emas ya 2045. 2045 di mana inginnya kita bisa berdaya saing hebat. Berdaya saing hebat tentu saja harus pintar dan sehat ya, salah satunya syaratnya. Dan salah satunya itu juga Bian lagi ya. Bian lagi, jangan lupa di bawah dede-dede balitanya ya. Agustus sudah mulai ya. Malah sudah sekarang mulai, udah dipercepat gitu. Ini pertanyaan terakhir dari Teh Rini ini katanya di Cimahi juga. Mungkin bisa jadi penutup juga ya, karena ini nanyainnya tips untuk melindungi anak dari resiko hepatitis. Oke, ini seluruh hepatitis untuk anak ya, aja katanya. Untuk anak. Nah, anaknya umurnya berapa? Oh iya. Saya juga dianggap masih anak-anak loh sama ibu gitu saya. Ya. Anak sekolah kayaknya. Oh, anak sekolah ya, oke, kurang lebih. Nah, iya, apalagi sekarang udah itu ya, udah offline ya. Oh iya. Udah mulai. Ini saya jadi ingat yang hepatitis akut misterius itu, Om. Ya, apa tuh? Yang itu yang katanya anak kecil yang kena hepatitis nggak tahu penyebabnya terus pada meninggal itu iya, yang kemarin-kemarin ya. Yang 2 bulan yang lalu itu sempat fenomena yang lumayan bikin takut. Oke, tapi untungnya kan walaupun secara jelas bahkan saya sampai ngintip-ngintip ke laman WHO sampai tadi malam mereka juga sampai detik sekarang belum ketahuan ini sebetulnya pastinya apa sih. Cuman dari teori-teori yang ada penyebab virusnya ya mungkin adenovirus, bisa karena COVID, bisa karena gabungan keduanya, begitu kan akhirnya yang mengerucutnya. Walaupun nanti mungkin ketemunya bahkan yang lain lagi. Tapi penularannya kan sama, biasa fekal oral, dan kalau adenovirus itu maksudnya lewat makanan ya, lewat mulut ya. Dan satu lagi lewat droplet alias percik-percik ludah. Nah, jadi pencegahannya untuk yang hepatitis misterius ini ya sebetulnya mudah sih ya. Cuman cuci tangan, kemudian hati-hati jajan. Yang ketiga, ketika sekolah maskernya dipakai kalau ke sekolah. Gitu untuk anak Maya. Sekarang masih harusnya dipakai ya. Masih ya kalau anak-anak sekolah sih, anak-anak sekolah sih ya. Karena saya lihat juga anak-anak juga kalau sekolah masih harus wajib pakai masker ya. Dan jangan lupa dicek lagi nanti ini ibu dulu imunisasinya lengkap nggak. Nah itu untuk yang ke virus hepatitis B ya. Kalau ternyata imunisasinya tidak lengkap, tolong dilengkapi, gitu ya. Itu pentingnya ya, seorang ibu harus punya catatan yang rapi. Dia udah dapat apa belum, udah lengkap apa enggak ya. Jadi imunisasinya. Kalau misalnya belum lengkap, tolong dikejar, dilengkapi. Oh udah terlalu gede nih SMP, SMA, ya sudah berarti nanti dewasa ya, berarti imunisasi hepatitis B dewasa. Kemudian selain itu jangan lupa juga hati-hati jajan, ya. Kalau terutama kalau suka dengar mungkin, ini satu sekolah ternyata dapat hepatitis semuanya gara-gara jajan apa, itu biasanya hepatitis A. Gitu. Jadi diupayakan makanan yang tertutup dan makanan yang kalau saya sih yang gampangnya yang yakin bersih lah, yang matang-matang, yang panas-panas gitu ya. Kalau misal pun dia ada ininya kuman penyakitnya, kemungkinan dengan panasnya dia bisa berkurang jumlahnya atau mati. Ya begitu sih. Dan kalau bisa membekali makanan untuk jajan untuk mengurangi lebih baik lagi ya. Dan ngirit. Ya betul. Tetap sih pasti anak jajan tapi kemungkinannya kan jadi berkurang ya. Nah, mungkin kayak himbauan dari Dinas Kesehatan ini juga bisa disampaikan ke sekolah-sekolah ya, kayaknya biar sekolah membatasi juga si muridnya boleh jajan atau enggak gitu kan. Kadang kebijakan dari sekolah juga di ini ya, mungkin bisa disupport sama Dinas Kesehatan nih. Kalau tidak salah itu ya Promkes ya, yang waktu hepatitis itu ya sudah menyampaikan ya ke sekolah-sekolah. Iya. Mungkin sebagai ini satu lagi ya. Jadi untuk
selain warga Cimahi jangan berkecil hati ya. Oh iya. Jadi memang untuk layanan pemeriksaan ini kita tidak melihat warga Cimahi atau bukan ya. Gitu. Ya jadi memang KTP-nya bukan Cimahi misalnya gitu ya. Nggak boleh gitu, enggak ya. Jadi nggak masalah. Jadi semua layanan di kita melayani semua seperti gitu. itu. Karena tadi yang tidak berbayar kan hanya pendaftaran saja ketika di puskesmas ya. Gitu ya. Ataupun ketika perlu HBIG orang luar nih itu tetap kita layani. Yang penting tadi dikatakan bahwa ada hasil labnya, ada KTP-nya walaupun itu di luar warga Cimahi. Gitu. Jadi takutnya misalnya dia tinggal di sini, KTP-nya masih KTP lainnya Omol ya. Kalau misalnya kadang-kadang gini kita kan puskesmasnya ada yang berbatasan dengan misalnya dengan Bandung Barat, dengan Bandung, ya kan. Kalau orang kan ngambil pelayanan kesehatan kan yang dekat aja gitu kan, yang tidak memandang saya orang KBBI ya. Misalnya orang Cidahu ngambilnya berobatnya di puskesmas Cipageran misalnya ya, Cipageran atau Cimahi Utara, ya nggak apa-apa. Kami layani juga. Iya, jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir. Oke. Nah, boleh mungkin disampaikan sebagai penutup dok, kita segera harus mengakhiri nih kayaknya perbincangan kita. Padahal masih rame ya, apalagi yang itu yang dalam tanda kutipnya tadi sakit hati yang. Ya, itu kayaknya bisa off air aja ya. Ya itu sih off air aja. Itu nanti akan terlalu lebay kalau dengarkan orang-orang. Iya. Boleh sebagai penutup Dr. Romi menyampaikan himbauan mungkin atau untuk para warga Kota Cimahi nih. Jadi good listeners, untuk mencegah hepatitis sebetulnya sangat mudah. Lakukanlah gaya hidup sehat, ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa imunisasinya. Dan kemudian kalau ada yang bergejala hepatitis, baik itu mual, muntah, mencret, apalagi sampai ada gejala-gejala kuning, jangan ragu-ragu, segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, karena kesembuhannya akan sangat tergantung kecepatan kita mengobatinya. Terima kasih. Iya, betul. Boleh mau ada yang disampaikan Pak Mulyono? Main saja, hanya diingatkan juga untuk ibu hamilnya. Ibu hamil. Ya, terutama ibu hamilnya. Pasti sayang lah sama calon-calon dedek-dedeknya gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik cegah daripada mengobati. Iya, betul. Hayu cek untuk deteksi dini hepatitisnya, insya Allah dilayani di layanan kesehatan yang ada. Kita. Ya, pokoknya kita Kota Cimahi siap aja ya melayani. Asal ibu-ibunya mau. Ya. Oke, good listeners, dan sepertinya perbincangannya yang asik ini, perbincangan yang syarat manfaat juga, harus kita akhiri dulu ya di hari ini. Boleh diperpanjang kan? Boleh. Nanti siaran lagi ya habis ini. Nah, kita harus mengakhiri dulu perbincangan kita di hari ini karena hari ini baru sedikit ya di antara semua perbincangan yang sebetulnya masih bisa kita tanyakan, kita perbincangkan gitu ya mengenai kesehatan terutama di Kota Cimahi ini. Dan Dr. Romi Abdurrahman dan juga Pak Mulyono juga siap selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari good listener semua. Nanti mungkin kita berkesempatan untuk berbincang lagi di lain waktu. Mudah-mudahan teh ya. Iya. Kalau nggak kapok ngundang kita ya. Enggak. Ya, aslinya teh ya. Ditunggu lagi kedatangannya dan berbagi ilmunya. Untuk hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Arin Gasmara dan juga ada Rafa dan juga Farah ya yang membantu di sini. Kemudian juga narasumber Dr. Romi Abdurrahman dan juga Pak Mulyono undur pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.